Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di sini saya menulisnya tantangan pemuda karena memang pemuda, kalau kita bicara soal pemuda, kita bicara soal sekaligus dua sisi. Di satu sisi ada harapan, tapi di sisi lain ada fakta-fakta juga tadi yang disampaikan, ada 4 gitu ya, anak muda yang terlibat korupsi. Dan sebenarnya jauh lebih banyak kalau dilihat dari data-data tahun sebelumnya. Lebih dari itu, kita juga ingat Menteri Pemuda dan Olahraganya juga beberapa orang sudah diproses dalam kasus korupsi seperti itu. Sehingga menempatkan pemuda dan khususnya semangat Sumpah Pemuda dalam konteks bagaimana perbaikan bangsa ke depan, tetaplah perlu kita tempatkan pada dua sisi itu. Di satu sisi optimis, tapi tidak boleh over optimis, tetapi di sisi lain juga tidak boleh over skeptis seperti itu. Nah, realitas ini perlu dibaca. Salah satu tantangan yang terbesar kalau kita bicara soal perbaikan bangsa ke depan, salah satunya tentu adalah terkait dengan pemberantasan korupsi. Kita bisa lihat misalnya data pemberantasan korupsi sampai dengan 2020 ya. Ini data terakhir yang diakui di dunia internasional. Jadi ini bukan hanya Indonesia saja yang menggunakan data ini. Corruption Perception Index Indonesia ternyata turun drastis dari 40 ke 37. 2019 ke 2020. Banyak faktor yang menyebabkan itu. Nah, kalau kita lihat ini seperti mundur 3 tahun ke belakang. Di rata-rata global itu 43, di rata-rata Asia Pasifik bahkan itu 45. Jadi nilai kita bisa dibilang jauh lebih rendah dibanding rata-rata Asia Pasifik ataupun rata-rata global. Ada 9 faktor yang menyebabkan itu, tapi ada 2 isu utama yang saya kira perlu kita sorot di sini. Nilai yang paling rendah itu ternyata dipengaruhi oleh 2 hal. Satu yang paling rendah sekali itu adalah World Justice Project. Korupsi atau penyimpangan di sektor penegakan hukum, rule of law, dunia internasional, dan kita juga melihat akhir-akhir ini penegakan hukum kita punya masalah yang cukup serius. Dan masyarakat, khususnya responden di sini tidak begitu percaya korupsi bersih di sektor penegakan hukum ini. Nah, makanya indeksnya yang paling rendah, meskipun sempat naik 2 poin, tapi tetap saja yang paling rendah. Dan 2 persoalan lainnya adalah korupsi di sektor politik. Apakah itu sektor politik yang lebih luas atau spesifik di aspek elektoral. Nah, ini tantangan-tantangan yang saya kira menjadi penting kalau kita bicara tentang bagaimana melibatkan anak-anak muda di sektor politik, mendorong peran anak-anak muda yang lebih kuat di sektor politik. Realitas-realitas ini perlu dibaca dan perlu dilihat faktor penyebab yang paling fundamental sebenarnya apa. Kenapa begitu banyak orang-orang yang terjerat kasus korupsi di sektor politik. Ini kurang lebih data detailnya, saya percepat saja. Dan sayangnya juga, kalau tadi data global seluruh dunia, ruang lingkupnya adalah seluruh dunia, kalau ini dari 17 negara di Asia, ternyata Indonesia berada pada posisi nomor 3 yang dengan tingkat suap yang paling tinggi. Suap dalam pelayanan publik. Nah, ini tentu juga PR serius, termasuk PR serius kepemimpinan bangsa ini di berbagai aspek, apakah di eksekutif ataupun di legislatif dan di yudikatif. Pelayanan-pelayanan publik yang ada dan diakses publik itu dipandang masih cukup tinggi tingkat suapnya. Bahkan di posisi nomor 3 di sini. Jadi 30%, kalau menurut data Global Corruption Barometer yang dirilis oleh Transparansi Internasional ini, 30% dari responden yang mendapatkan pelayanan publik itu harus bayar uang lebih baru dia bisa mendapatkan pelayanan publik. Bahkan bukan hanya uang lebih, 36% diantaranya dari seluruh yang menikmati pelayanan publik tersebut harus menggunakan personal connection. Jadi nepotisme untuk bisa mendapatkan akses, untuk bisa mendapatkan pelayanan publik yang diinginkan. Dan untuk posisi nepotisme kita berada pada nomor 2.
26% juga ada datanya ada suap dalam proses pemilihan. Ini korupsi di sektor elektoral. Di sisi lain ada penurunan kepercayaan terhadap KPK. Dulu KPK sangat dipercaya. Kalau di 2018 KPK yang paling pertama dipercaya, di bawah itu Presiden, kemudian baru beberapa lembaga di bawah. Kemudian di 2020 KPK turun di nomor urut 2, dan di 2021 KPK turun di nomor urut keempat, bahkan di bawah Polri. Ini data terakhir kemarin dari Survei Nasional Indikator di September 2021. Ada pelemahan yang cukup serius dan ada degradasi kepercayaan terhadap lembaga anti korupsi. Ini beberapa data lain yang bisa dilihat lebih lanjut. Tadi bahannya juga sudah saya kirimkan. Nah, dari aspek kinerja juga ada penurunan sebenarnya kalau kita bicara tentang KPK. Ini per September 2021 OTT ada 4, seharusnya sampai Oktober ini ada tambahan 2, itu pun belum cukup untuk mengejar target yang tahun kemarin. Dan jenis perkara tindak pidana korupsinya bisa dilihat yang paling banyak adalah suap di sini. Tapi saya ingin sampaikan data ini. Data ini menarik kalau kita kaitkan dengan isu korupsi di sektor politik. Ternyata posisi yang paling banyak dijerat dalam kasus korupsi itu selain swasta adalah para politisi, anggota DPR dan DPRD dengan jumlah 274. Kalau dijumlahkan DPR, DPRD, wali kota, bupati atau kepala daerah dan gubernur, maka jumlahnya bisa 417 orang politisi. Ini data per Januari 2021 yang diproses oleh KPK. Data ini tentu saja perlu menjadi cermin, perlu menjadi alat evaluasi bagi kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Termasuk juga menjadi data yang penting bagi teman-teman pemuda yang ingin terjun ke dunia politik secara serius, agar tidak menjadi bagian dari angka-angka politisi yang terjebak dalam kasus korupsi ini. Kenapa saya bilang sebenarnya bukan terjebak ya, banyak yang lebih memilih dan menikmati dalam proses yang korup tersebut. Tapi ada tantangan yang harus dilakukan oleh partai politik, dan itu sebenarnya bisa diperbaiki oleh partai politik di Indonesia. Ini jenis-jenis korupsi yang di sektor politik, mulai dari pilkada, suap, gratifikasi, pengadaan barang dan jasa. Yang terbanyak adalah suap dan beberapa kemarin terkait dengan pemilihan kepala daerah. Jadi kita perlu melihat 3 masalah krusial partai politik, yaitu 1, masalah pendanaan. Kita tahu sumber dana partai politik dibanding kebutuhannya itu sangat jomplang. Dulu pernah ada kajian, ada partai-partai termasuk PKS yang masih menerapkan iuran dari anggota, tetapi tetap saja itu tidak pernah cukup, apalagi kalau ditambahkan dengan bantuan APBN atau APBD. Sehingga ada kebutuhan untuk mencari dana partai politik dari sumber-sumber yang lain. Tapi di sisi lain ada resistensi dari publik juga kalau negara terlalu banyak membantu partai untuk pendanaan politik, karena ada problem akuntabilitas dan keterbatasan akses audit BPK juga terhadap pendanaan partai politik. Jadi ini perlu diselesaikan sebenarnya. Yang kedua, kaderisasi dan rekrutmen. Partai-partai yang mencoba memperbaiki kaderisasi dan rekrutmen politik, artinya ia berkontribusi untuk memperbaiki akar masalah korupsi politik di partai itu sendiri. Ada partai yang kaderisasinya berdasarkan kedekatan dengan tokoh tertentu, kedekatan dengan para pemilik modal tertentu, atau penguasaan terhadap sumber daya ekonomi atau sumber daya uang. Nah, kaderisasi dan rekrutmen yang bersifat oligarkis dan transaksional seperti ini tentu saja akan membuat partai politik hanya diisi oleh orang-orang yang berorientasi hanya pada kekuasaan yang berkorelasi dengan kekayaan atau penguasaan sumber daya ekonomi atau uang saja. Ini tentu akan menjadi masalah dan punya efek domino yang sangat serius terhadap korupsi di sektor politik. Jadi ini 3 poin yang mungkin perlu dielaborasi lebih jauh, terutama oleh teman-teman anak muda yang
ingin betul-betul punya peran signifikan di partai politik. Nah, yang terakhir, ada yang bisa dimanfaatkan oleh kalangan muda saat ini karena memang ada pergeseran preferensi konsumsi media ke digital. Kampanye-kampanye program, pelaksanaan pekerjaan, publikasi, pelaksanaan pekerjaan tidak lagi butuh biaya yang sangat mahal karena saluran komunikasi sudah bergeser. Ini diharapkan juga bisa menekan pembiayaan atau kebutuhan dana politik sehingga meminimalisir potensi-potensi atau sumber motivasi korupsi itu sendiri. Ini data dari data Reportal, bisa dicek data lengkapnya, tetapi yang pasti di Januari 2021 yang paling banyak diakses oleh publik di Indonesia adalah YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook. Jadi manfaatkanlah itu sebanyak mungkin untuk mensosialisasikan atau mendiseminasikan program-program yang baik bagi publik.